Wang Lin meninggalkan sungai dan perlahan berjalan di malam hari dengan dua sersan mengikutinya. Kedua sersan itu saling memandang satu sama lain dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Dalam pandangan mereka, Wang Lin menghabiskan sebagian besar waktu berjalan-jalan di kota dan kemudian menatap sungai dengan bingung. Langit sekarang gelap, tetapi orang ini masih berjalan perlahan di jalan. Pada malam hari, kota Hong diterangi oleh cahaya seolah-olah itu adalah kota tanpa malam. Ketika Wang Lin perlahan berjalan di jalan, tatapannya jatuh pada daerah gelap di kejauhan. Ada banyak bangunan besar di sana, dan seluruh area memiliki suasana yang menyedihkan. Aura ini dipenuhi dengan kematian dan kebencian. Salah satu sersan mengikuti pandangan Wang Lin dan berbisik, itu adalah salah satu dari 4 penjara besar di ibu kota, penjara Hong. Penjara Hong, Wang Lin mengangguk. Sersan itu menjelaskan, penjara Hong dipenuhi dengan penjahat dan dijaga dengan baik. Tidak mungkin bagi seseorang untuk masuk dan keluar tanpa token. Wang Lin dengan hati-hati melihat penjara Hong ini. Dia sudah memperhatikan tempat itu sebelumnya karena mengandung beberapa energi spiritual iblis yang kuat tidak lebih lemah dari Mo Lihai. Setelah merenung sedikit, Wang Lin berjalan menuju Mo Menshan. Setelah kembali ke Mo Menshan, Wang Lin langsung pergi ke kediaman Mo Lihai. Mo Lihai berkultivasi, dan ketika Wang Lin membuka pintu, dia membuka matanya. Aku ingin pergi ke penjara Hong. Apakah saudaramu memiliki cara? Mo Lihai terkejut. Dia memandang Wang Lin tetapi tidak menanyakan alasannya. Sebagai gantinya, dia merenung sebentar dan berkata, ada beberapa kesulitan. Wang Lin mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu lupakan saja. Mo Lihai samar-samar tersenyum dan berkata, berapa lama kamu ingin tinggal di sana? Wang Lin berkata, sekitar 1 bulan. Mata Mo Lihai menyipit dan dia berkata, berkultivasi. Wang Lin mengangguk pada Mo Lihai dan berkata, aku harus membunuh untuk melatih mantraku, dan jika aku melakukan itu di sini di kota, itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Dengan itu, Wang Lin menambahkan, jika aku bisa berhasil, maka kemampuan aku untuk membantu kamu akan meningkat. Mo Lihai berdiri, lalu dia menatap Wang Lin dan bertanya, kata demi kata, apakah kamu yakin? Wang Lin tidak membuang waktu saat ia melambaikan tangannya dan 5 untai energi pembantaian muncul. Mereka mengambil bentuk 5 naga dan menyerbu ke arah Mo Lihai seperti kilat. Mo Lihai tertawa dan melemparkan pukulan. Ada suara kekuatan mendorong di udara, dan 5 naga runtuh. Namun, senyum Mo Lihai menghilang dan dia mengungkapkan ekspresi aneh sebelum mundur 3 langkah. Gas abu-abu yang hancur membentuk kembali menjadi 5 naga, dan aura pembantaian yang besar menyebar dan segera mengelilingi seluruh Mo Menshan. Semua tentara di dalam Menshan terkejut dengan hal ini dan bergegas. Pada saat yang sama, 5 untai energi pembantaian ini dibebankan pada Mo Lihai. Matanya menyala dan dia melemparkan pukulan lagi. 5 untai energi pembantaian menghindari pukulannya dan membidik dadanya. Energi pembantaian itu tiba-tiba mendekat tetapi dihentikan oleh kekuatan tak terlihat 7 inci jauhnya dari tubuh Mo Lihai dan dipaksa kembali. Meski begitu, layar energi spiritual iblis sebelum Mo Lihai juga bergetar hebat. Wang Lin perlahan berkata, jika aku memiliki lebih dari 1000 helai, bisakah kamu masih memblokirnya dengan mudah? Mata Mo Lihai berbinar. Ini bukan pertama kalinya dia melihat energi pembantaian. Dibandingkan dengan 2 kali terakhir, kali ini jauh lebih kuat. Dia dengan tegas mengatakan, 1 bulan terlalu lama untuk aku lakukan, tetapi 7 hari tidak masalah. Penjara Hong memiliki puluhan ribu penjahat, jadi 7 hari sudah cukup bagi kamu untuk berkultivasi. Tunggu aku dan aku akan memiliki surat masuk untuk kamu dalam 3 hari. Wang Lin mengangguk dan kemudian meninggalkan ruangan. Mo Lihai mengungkapkan ekspresi merenung. Setelah waktu yang lama, dia bergumam, aku memang tidak bisa meremehkan Wang Lin ini. Sepertinya bertukar bahwa kehidupan 13 untuk bantuannya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mengabaikan kekuatan telapak tangan itu, hanya kekuatan helai gas abu-abu yang diisi dengan niat membunuh itu sangat abnormal. Dengan hanya 5 helai yang bahkan tidak dengan kekuatan penuh, dia dapat menyebabkan armor iblisku bergetar. Itu bahkan lebih tajam dari beberapa pedang iblis. Ini bukan hal yang paling penting, ada sesuatu yang misterius tentang gas abu-abu yang dapat mempengaruhi kekuatan hidup di tubuh aku. Jika ada lebih dari 1000 helai gas abu-abu itu akan sangat berbahaya. Yang terbaik adalah tidak membuat musuh Wang Lin dan mempertahankan hubungan kita saat ini. Dia merenung sedikit sebelum meninggalkan ruangan dan bekerja untuk mendapatkan akses Wang Lin ke penjara Hong. Wang Lin tidak kembali ke kamarnya tetapi duduk dalam posisi lotus di halaman. Meskipun lingkungannya benar-benar sepi, masih ada musik kecapi samar di telinganya. Meskipun musik kecapi ini lemah, ia memiliki pesona unik yang tidak hilang. Wang Lin tidak berkultivasi malam ini, dia bahkan tidak memikirkan seni pembantaian surgawi sama sekali. Dia hanya duduk diam di sana di bawah cahaya bintang, mendengarkan musik sitar di dalam hatinya. Sosoknya menciptakan bayangan panjang dari cahaya bulan. Bayangan ini tampak sangat suram. Hanya bayangan kesepian. Sebotol anggur berkualitas tinggi dari kota Demon kuno ditempatkan di sebelah Wang Lin. Dia sesekali mengambil kendi dan minum. Kemuraman bayangannya berangsur-angsur memengaruhi tubuhnya, dan kesepiannya seakan menyatu dengan cahaya bulan yang membekas di tubuh dan jiwanya.
Aku, Wang Lin, mulai belajar Dao pada usia 16 tahun, tapi aku sudah lama lupa persis berapa lama aku berkultivasi untuk. Wang Lin mengambil toples dan mengambil lompatan besar. Anggur bocor keluar dari sudut mulutnya dan meneteskan pakaiannya. Wang Lin menatap cahaya bintang di langit dan mengungkapkan sedikit kesepian. Kultivator berjalan melawan surga dan ditakdirkan untuk selamanya kesepian. Tidak ada suara, tapi Wang Lin masih bisa samar-samar mendengar musik sitar. Dia menyeka anggur dari sudut mulutnya dan bergumam, menjadi kesepian seumur hidup memberi seseorang hati untuk mencari Dao. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar bisa menikmati perasaan kesepian ini? Sama seperti anggur ini, rasanya pedas ketika memasuki mulut, tetapi kemudian berubah menjadi kehangatan begitu memasuki tubuh. Di bawah cahaya bintang dan cahaya bulan, bayangan seorang diri sedang minum anggur dan merenungkan kehidupan. Aku tidak tahu bagaimana para kultivator yang telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun bertahan selama 10.000 tahun itu. Tetapi aku tahu bahwa jika seseorang tidak memiliki setidaknya sedikit emosi, mereka hanya mengolah Dao yang diciptakan sendiri dan bukan Dao dari surga. Langit dan bumi tidak manusiawi. Berkultivasi adalah tentang melawan langit, tetapi jika seorang kultivator juga tidak berperasaan, maka mereka juga tidak manusiawi. Dengan menggunakan hati yang tidak berperikemanusiaan untuk memupuk Dao yang tidak berperikemanusiaan dari surga, bagaimana hal itu dapat dianggap bertentangan dengan surga? Itu hanya mengikuti kehendak surga. Sejak zaman kuno, mereka yang mengikuti kehendak surga disukai oleh surga, tetapi sebenarnya mereka hanyalah serangga. Dao aku tidak mengikuti kehendak langit, aku mengikuti hati aku untuk berjalan melawan langit. Aku tidak berusaha untuk menjadi abadi, aku berusaha untuk menyingkirkan status aku sebagai serangga. Itulah artinya memberontak. Wang Lin meminum semua anggur dalam toples dalam satu tegukan lalu melemparkannya. Guci pecah ketika mendarat, lalu Wang Lin menyentuh di antara alisnya dan bersandar ke samping. Kemuraman di matanya perlahan menghilang. Cahaya bulan perlahan menghilang dan matahari berangsur-angsur naik ketika Wang Lin perlahan membuka matanya. Malam ini, dia mabuk. Dia mabuk karena anggur dan emosi. Pada saat dia terbangun, semua yang terjadi semalam terkubur jauh di dalam hatinya dan disegel di tempat yang tidak bisa disentuh. 3 hari waktu berlalu dalam sekejap. Dalam 3 hari itu, Wang Lin tidak berkultivasi. Sebagai gantinya, dia akan meninggalkan momen Shan setiap pagi dan menunggu di tepi sungai untuk waktu singkat ketika musik sitar akan lewat. Sitar musik sedih itu mengalir dalam pikirannya, menembus kenangan yang tersegel itu. Dan masuk jauh ke dalam hatinya. Saat mendengarkan musik sitar dan minum anggur yang dibawa oleh para sersan, Wang Lin benar-benar tenggelam dalam momen itu dan mendapatkan pencerahan. Wanita di atas kapal itu tidak tahu bahwa ada seseorang yang serius mendengarkan musiknya dalam 3 hari itu. Dia hanya tahu bahwa setiap kali dia melewati tempat itu, kesedihan di hatinya akan meningkat, dan kesedihan itu memasuki tangannya dan lolos melalui musiknya. Selama 3 hari ini, Wang Lin sangat damai. Dia menjauhkan diri dari konflik dan pembantaian. Dia lupa tentang bahaya Tuosen, lupa tentang persetujuannya dengan Mo Lihai, dan lupa harapannya sendiri untuk mencapai tahap Askenden. Dengan iringan musik dan anggur yang menyertainya, ia mengalami baptisan singkat untuk hatinya. Dia tidak pernah mencoba melihat seperti apa wanita itu. Hanya sosok dan kecapi musiknya sudah cukup. Jika bukan karena Mo Lihai telah menyelesaikan masalah bagi Wang Lin untuk memasuki penjara Hong, dia akan terus duduk di sana dan membersihkan hatinya. Dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di sana, mungkin sampai senar di sitar pecah dan tidak lagi menghasilkan musik. Wang Lin menarik diri dari musik sitar. Dia berdiri dan menyaksikan kapal itu berangsur-angsur pergi. Pada saat ini, wanita di kapal tiba-tiba berbalik untuk melihat sisi sungai. Meskipun semua yang ada di depannya masih gelap, sosok lelaki yang pergi itu muncul di matanya. Suara tenang datang dari samping wanita itu. Ming Xuan, apa yang kamu lihat? Musik sitar tiba-tiba berhenti. Wanita itu berbalik dan menundukkan kepalanya. Kemudian tangannya yang seperti batu giok melayang di atas senar sitar dan sedikit gemetar. Baginya, suaranya mewakili langit dan nasib yang tak tertahankan. Musik kecapi kamu terlalu sedih, jadi para tamu ingin kamu berubah. Meskipun suaranya tenang, suaranya juga tenang, tetapi juga diucapkan dengan cara itu berarti dia tidak bisa menolak. Wanita itu merenung dan kemudian mulai memainkan sitar. Sitar musik tiba-tiba berubah menjadi pawai musim semi, dan suara ceria memenuhi perahu dan sungai. Baik sekali. Di masa depan, mainkan seperti ini. Suara dari sebelumnya datang sekali lagi. Musik keceriaan menyebar, dan meskipun musik itu ceria, jika orang mendengarkan dengan cermat, mereka akan dapat mengatakan bahwa itu tidak menyenangkan sama sekali kecuali tangisan tanpa suara. Tangisan ini dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit. Cara terbaik untuk menggambarkan ini adalah senyum yang dipaksakan. Musik perlahan memenuhi perahu dan menyamai suara tawa, tetapi tidak pernah menyatu dengannya. Ada kepahitan yang kuat tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan ini. Kepahitan ini disembunyikan dengan sangat baik oleh musik sitar, dan Ming Xuan tahu bahwa tidak ada seorang pun selain dia yang bisa mengerti. Ketika kapal itu hanyut, begitu pula musiknya, hanya menyisakan riak-riak yang disebabkan oleh perahu.
Riak perlahan menyebar kedua sisi sungai. Musik bahagia dengan kesedihan mendalam memasuki telinga Wang Lin. Itu menyebabkan dia berhenti sejenak, tapi dia tidak berbalik dan terus berjalan pergi. Itu bukan tengah malam, tapi bulan purnama tergantung di langit dan cahaya bulan menutupi langit kota iblis seperti selembar sutra tipis. Dua sosok muncul di luar momen Syah dan keduanya menghilang dalam kepulan asap. Mereka menyerang penjara Hong. Keduanya sangat cepat ketika mereka terbang di atas berbagai bangunan dan jalan-jalan kota Hong dan segera tiba di luar penjara Hong. Dari kejauhan, niat membunuh dan kebencian di tempat ini sangat mengerikan, itu seperti api iblis yang membakar di langit malam. Dua sosok dari momen Shan mengungkapkan diri mereka di luar penjara Hong. Keduanya adalah Mo Lihai dan Wang Lin. Saat mereka berdua muncul, pintu besi besar, hitam, sebelum mereka tiba-tiba membuka celah kecil. Seorang pria bungkuk yang tampak muram berjalan keluar dari celah ini. Dia memandang mereka berdua dan tanpa sepatah kata pun dia melambaikan tangannya sebelum kembali ke dalam. Mata Wang Lin menyipit tanpa terasa. Tingkat kultivasi pria yang tampak suram itu sama dengan tingkat Mo Lihai. Mereka berdua memiliki kultivasi yang sama dengan kultivator Soul Transformation tahap akhir puncak. Mo Lihai mengambil langkah maju dan bergerak seperti kilat melalui celah. Wang Lin dengan santai mengikuti di belakangnya. Pria bungkuk yang tampak muram memeriksa Wang Lin dan bertanya, apakah ini orang yang dibicarakan oleh saudaramu? Mo Lihai mengangguk dan berkata, dia adalah. Sisanya akan tergantung pada saudara Su. Pria bernama Su mengangguk dan berkata, kamu bisa pergi, aku akan membawanya ke dalam. Mo Lihai tiba di sebelah Wang Lin dan berbisik, kakak Wang, hati-hati. Aku harap kultivasi kamu berhasil. Dengan itu, ia mengambil langkah dan menghilang. Pria bernama Su memandang Wang Lin dan bertanya, siapa namamu? Wang Lin. Suara Wang Lin sangat tenang. Pria bernama Su tidak berbicara lebih banyak. Dia hanya berbalik dan berjalan ke penjara Hong. Wang Lin mengikuti pria itu, dan langkahnya sangat mantap. Semakin dalam mereka pergi, semakin intens niat membunuh menjadi. Pria berjubah abu-abu tampaknya sangat menikmati aura. Dia diam-diam menatap Wang Lin dan sangat terkejut menemukan Wang Lin begitu tenang. Kemudian dia berpikir bahwa jika Mo Lihai mau menghabiskan sebanyak ini, orang ini pasti memiliki sesuatu yang luar biasa tentang dirinya. Penjara Hong dibagi menjadi dua bagian. Bagian di atas tanah hanya permukaan, dan ada bagian lain di bawah tanah. Pria bernama Su bertindak cepat saat dia langsung memimpin Wang Lin bawah tanah. Mereka berdua berjalan menuruni tangga yang suram. Ada beberapa api hantu di sisi dinding. Berkedip-kedip api membuat tempat ini semakin menakutkan. Ketika mereka pertama kali menginjak tangga, suasana sangat sunyi, tetapi saat mereka turun, suara teriakan dan raungan terdengar dari kedalaman. Suara-suara ini dipenuhi dengan niat membunuh dan dendam. Dibandingkan dengan apa yang bisa dilihat di permukaan, ini lebih dari 10 kali lebih kuat. Pria bernama Su sengaja melambat dan dia diam-diam mengamati Wang Lin. Dia tahu bahwa aura dari penjara ini hampir cukup kuat untuk mengembun menjadi bentuk padat. Bahkan Jenderal Iblis dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya akan merasa tidak nyaman kecuali mereka seperti dia, yang telah tinggal di sini selama ratusan tahun. Dia sudah terbiasa dengan aura ini sejak berkultivasi di sini begitu lama. Semakin banyak dia melihat, semakin dia terkejut. Ekspresi Wang Lin masih tampak normal, dan dari pengamatannya, sepertinya Wang Lin tidak memaksakan dirinya untuk terlihat normal. Alih-alih, sepertinya Wang Lin akan berintegrasi dengan lingkungannya. Setelah memeriksa Wang Lin, pria bernama Su menyerah pada ide yang dia miliki. Dia mengerti bahwa agar orang ini memilih untuk datang ke sini untuk berkultivasi, orang ini harus memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Jika dia mengintai lagi, itu tidak pantas. Tangga ini sangat panjang. Setelah waktu yang lama, mereka berdua tiba di akhir. Akhirnya sangat menyeramkan, itu seperti sangkar raksasa yang telah dibagi menjadi ribuan kandang terpisah. Gelombang berteriak dan mengaum bersama dengan kutukan yang tak terhitung bergema di dalam area. Suara ini terlalu keras, jika itu adalah orang normal, telinga mereka akan segera berdering tanpa henti dari kebisingan. Pria bernama Su sudah terbiasa dengan semua ini. Dia berkata, dengan nada suram, kalian semua, diam. Setelah dia mengatakan itu, semua suara dari sel berhenti, dan aura yang menindas perlahan terbentuk. Ada rumah hitam di pintu masuk blok sel ini. Berdiri di luar rumah, pria bernama Su memeriksa Wang Lin sekali lagi. Dia mengungkapkan senyum, tetapi senyum ini membuat wajahnya lebih menakutkan dari sebelumnya. Brother Wang, ini adalah bagian yang aku bertanggung jawab. Aku memilih sendiri semuanya, dan mereka semua akan dieksekusi pada bulan Januari, sehingga kamu dapat berkultivasi sesuai keinginan hati kamu. Bahkan jika kamu membunuh mereka semua, itu tidak masalah. Akal ilahi Wang Lin menyebar dan segera menemukan bahwa ada banyak daerah dengan batasan menjaga mereka. Wang Lin tergenggam tangannya dan berkata, terima kasih banyak. Pria bernama Su tertawa serak dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang, terima kasih Mo Lihai. Dia memberi aku 3 tingkat pertama dari Ten Collapse Fist Intent agar aku membiarkan kamu masuk. Dia memberikan pandangan yang berarti kepada Wang Lin sebelum pergi ke rumah hitam.
3 tingkat pertama dari 10 runtuh tujuan pertama. Mo Lihai memang membayar banyak untuk aku masuk ke sini. Wang Lin merenung sedikit sebelum berjalan ke kandang besar ini. Tempat ini seperti sebuah grid dengan deretan sel yang tersusun rapi. Ketika Wang Lin masuk, penindasan dari sebelumnya meledak, dan teriakan dan raungan dilanjutkan. Teriakan dan raungan menyebar seperti mantra gelombang suara. Ekspresi Wang Lin netral saat dia berjalan melewati deretan sel. Tangan hitam yang tak terhitung jumlahnya mengulurkan tangan dari jeruji seolah-olah mereka berusaha menangkapnya. Pada saat yang sama, ledakan tawa datang dari sel-sel. Dari mana pria baru ini berasal? Datang ke sini dan biarkan aku menyentuhmu. Sudah lebih dari 10 tahun sejak aku melihat kulit yang lembut. Kamu terlihat persis sama dengan pelacur yang kubunuh sebelumnya. Orang asing, saat itu aku mencintai untuk membunuhmu orang asing paling banyak. Pasangan mata merah darah menatap Wang Lin dari balik jeruji besi. Ada berbagai emosi dan keinginan di balik mata itu. Wang Lin dengan dingin menatap orang-orang ini. Orang-orang ini pastilah tidak gila tahun lalu, mereka menjadi seperti ini karena terlalu banyak menghabiskan waktu di sini. Jika hati seseorang tidak kokoh, mereka akan berasimilasi dengan niat membunuh dan kebencian di sini. Tidak semua tahanan berteriak, masih ada beberapa yang diam-diam duduk di kandang mereka. Pendatang baru, ke sini. Seorang pria kulit hitam dari sel di sebelah Wang Lin mengulurkan tangan dengan kedua tangannya ke arah Wang Lin. Ketika dia melihat Wang Lin berbalik ke arahnya, dia meludah langsung ke Wang Lin. Wang Lin mundur selangkah dan menghindari ludah yang berbau busuk ini. Orang hitam itu tertawa keras. Matanya dipenuhi dengan cemoohan. Ekspresi Wang Lin masih netral, lalu dia menatap orang itu dan menunjukkan senyum. Dia awalnya akan melangkah maju tetapi berhenti. Orang yang benar-benar hitam melihat senyum Wang Lin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat senyum itu, dia merasakan ketakutan yang luar biasa, dan cemoohan di matanya berhenti sejenak. Namun, ini segera digantikan oleh kejahatan. Wang Lin mengulurkan tangan kanannya ke tempat di mana orang itu dapat mencapai dan dengan tenang berkata, "Ayo." Orang itu terkejut. Dia tanpa sadar mengambil beberapa langkah mundur dan mengungkapkan ekspresi suram. Wang Lin berkata sekali lagi, "Ayo." Pada saat ini, teriakan dan raungan semakin intens. Karena teriakan narapidana di sekitarnya, orang kulit hitam mengepalkan giginya ketika tangannya membentuk cakar dan mengulurkan tangan ke arah tangan kanan Wang Lin melalui jeruji kandang. Pada saat tangan orang itu mengulurkan tangan, uang tangan kanan Lin berubah menjadi pedang dan menunjuk ke telapak tangan orang itu. Pada saat yang sama, seuntai slaughter energi mengebor orang itu. Tubuh napi bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Seluruh tubuhnya mengejang, darah hitam keluar dari mulutnya, dan wajahnya berubah seperti dia menderita banyak rasa sakit. Pada saat ini, teriakan para tahanan di sekitarnya menjadi lebih intens. Tapi sedetik kemudian, lengkingan menyedihkan muncul dari orang ini. Jeritan ini seperti pedang tajam yang menembus semua jeritan dan sepenuhnya menindas semuanya. Pada saat ini, semua orang di dekatnya berhenti berteriak. Jeritan sengsara itu tidak berhenti dan melanjutkan. Teriakan ini dipenuhi dengan ketakutan yang kuat, dan Wang Lin memandang dengan acuh tak acuh. Pria di dalam sangkar sudah memiliki tubuh kurus, dan lambat laun layu bahkan lebih sampai ia menjadi mumi. Mumi ini membuka mulutnya dan dipenuhi dengan gas abu-abu. Gas abu-abu kembali ke tangan Wang Lin. Itu sekarang sedikit lebih tebal dari sebelumnya. Masih hanya satu untai, Wang Lin mengerutkan kening. Wang Lin masih mengamati. Saat energi pembantaian memasuki orang ini, ia segera mulai menyerap kekuatan hidup orang ini. Ini termasuk jiwa, darah, daging, dan semua esensinya. Menggunakan energi pembantaian untuk membunuh seseorang hanya bisa menyehatkannya. Jika aku ingin membuatnya terpecah menjadi untaian lain, aku masih kehilangan sesuatu, melewatkan beberapa pencerahan. Wang Lin merenung sebentar sebelum melihat mumi itu. Level kultivasi orang ini tidak tinggi, dan dengan pembatasan di tubuhnya, dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Bukan hanya dia yang seperti ini, hampir setiap tahanan di penjara ini adalah sama. Teriakan menyedihkan berhenti dengan kematian orang ini, dan penjara menjadi sangat sunyi. Namun, keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum teriakan mulai sekali lagi, hanya saja kali ini malah lebih meledak. Wang Lin berjalan menuju sel berikutnya. Orang di dalam sel mengungkapkan senyum haus darah pada Wang Lin. Dia menjilat bibirnya saat dia mundur dari Wang Lin dan berkata, "Brat, kamu sedang berkultivasi, kan? Bantu aku dan bunuh orang yang ada di hadapanku, maka aku akan sepenuhnya bekerja sama denganmu." Bagaimana dengan itu? Orang yang dikurung di sel di seberangnya adalah pria kekar. Pria dari kandang seberang menatapnya dan berteriak, "Aku sudah menemukan kamu tidak senang melihatnya. Brat, jika kamu membunuhnya, aku akan sepenuhnya bekerja sama dengan kamu. Aku telah dikunci di tempat terkutuk ini cukup lama. Semakin awal aku mati, semakin cepat aku bisa berinkarnasi." Wang Lin tidak berbicara saat dia menunjuk keduanya. 2 titik darah merah muncul di kedua dahi mereka dan mulai menyebar. Keduanya jatuh ke tanah, tetapi ada sedikit kelegaan di mata mereka. Dari saat dia masuk ke sini, Wang Lin jelas bisa merasakan sedikit aura kematian bersama dengan kebencian.
Pada awalnya, dia berpikir bahwa aura kematian hadir karena terlalu banyak orang yang meninggal di sini. Tetapi setelah berada di sini sebentar, Wang Lin menemukan bahwa aura kematian berasal dari para tahanan. Mereka semua ingin mati. Tapi banyak yang tidak berani bunuh diri. Saat mereka berdua jatuh, Wang Lin dengan hati-hati melihat tubuh mereka. Dia tidak menggunakan energi pembantaian untuk membunuh mereka berdua, jadi tubuh mereka tetap utuh. Tapi aura aneh menghilang dari tubuh mereka. Mata Wang Lin berbinar, saat dia samar-samar merasa seperti telah menangkap sesuatu, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia masih agak bingung. Seni pembantaian surgawi, menyaring kekuatan hidup seseorang menjadi segel. Aku telah memupuk dan merenungkan mantra ini berkali-kali, aku selalu merasa seperti mendapatkan pencerahan, tetapi kadang-kadang semuanya kabur. Tangan kanan Wang Lin meraih dan tubuh pria kekar itu ditangkap olehnya. Wang Lin berlutut ketika dia menunjuk lubang di antara alis orang ini dan memeriksanya dengan cermat. Alisnya berkerut lebih keras dan lebih keras. Wang Lin menghela nafas saat dia bangkit dan berjalan menuju sel berikutnya. Mengikuti jejak Wang Lin, satu tahanan demi satu meninggal. Setiap kali dia membunuh satu orang, dia akan dengan hati-hati melihat mayat itu dan memeriksanya untuk waktu yang lama. Setelah 5 hari, lebih dari setengah tahanan di sini mati. Aura kematian tebal memenuhi area itu dan tidak menghilang dalam waktu lama. Wang Lin mengamati ribuan mayat dan perlahan-lahan bertambah sedikit pencerahan. Tetapi tampaknya ada lapisan kabut di antara dia dan pencerahan ini. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas atau menyentuhnya. Apa yang aku lewatkan, Wang Lin merenung. Karena kamu belum cukup terbunuh. Keinginan kamu untuk membunuh tidak cukup. Pria bernama Su perlahan keluar dari rumah hitamnya. Ada sesuatu yang berbeda tentang tatapannya terhadap Wang Lin. Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia memandang pria bernama Su dan tidak berbicara. Pria bernama Su perlahan berkata, meskipun aku tidak tahu secara spesifik, mantra yang kamu kembangkan harus terkait dengan pembantaian, dan itulah mengapa kamu harus mengolah di sini. Namun, kamu masih memilih tempat yang salah, karena membunuh di sini tidak akan menghasilkan niat membunuh yang cukup untuk membuat aura pembantaian. Meskipun aku telah melihat kamu banyak membunuh selama 5 hari ini, sebagian besar waktu kamu dihabiskan untuk meneliti. Kadang-kadang, tidak ada jumlah penelitian yang dapat dibandingkan dengan hanya membenamkan diri dalam pembantaian, mengalami kenikmatan pembantaian, dan mendapatkan hati yang membunuh. Mata Wang Lin menyipit. Aku berkultivasi Demon Slaughter Dao. Pria bernama Su memandang Wang Lin dan berkata, ada 10 sipir di penjara Hong, dan hanya aku yang mengolah Demon Slaughter Dao. Aku menggunakan pembantaian untuk memperbaiki hati aku dan menjadi iblis. Dengan hati-hati amati hatiku yang membunuh. Setelah pria bernama Su selesai berbicara, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Bukan sedikit niat membunuh datang dari tubuhnya, tapi Wang Lin merasa seperti dia tiba-tiba berubah. Meskipun tidak ada niat membunuh, Wang Lin merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri. Jiwa asalnya tanpa sadar bergetar, dan rasa bahaya yang ekstrim muncul di hatinya. Kemudian aura yang tidak diketahui muncul dari orang ini. Meskipun aura ini tidak menyebar, itu sangat mengerikan. Pria yang bernama Su perlahan berkata, pedang yang sudah berselubung tajam dan dapat menciptakan niat membunuh, tetapi tidak memiliki jumlah dasar tertentu dibandingkan dengan pedang terhunus. Hati pembunuh yang sesungguhnya adalah pedang yang tidak terhunus. Jika kamu benar-benar ingin memelihara pembantaian, aku dapat membawa kamu ke tempat di mana kamu harus dapat mengalami pembantaian nyata. Wang Lin memandang orang itu dan berkata, syarat. Pria bernama Su itu mengungkapkan kekaguman dan berkata, bantu aku membunuh Jenderal Iblis bernama Si Xiao. Jangan tanya kenapa. Dengan hati membunuh aku sama tandingannya dengan dia, tetapi aku yakin 100% dalam membunuhnya secara rahasia. Namun, aku dibatasi dan tidak dapat meninggalkan penjara Hong ini, dan dia tidak akan pernah memasuki tempat ini dalam hidupnya. Itulah sebabnya jika kamu membantu aku membunuhnya, aku akan membantu kamu mengembangkan mantra pembantaian kamu. Tapi aku punya satu syarat lagi, kamu harus membunuhnya menggunakan mantra pembantaian. Biarkan dia mati di jalan pembantaian. Pria bernama Su mengungkapkan sedikit kebencian di matanya. Jika aku benar-benar bisa menyelesaikan kultivasi pembantaian aku, maka aku dapat menerima kondisi kamu. Kata Wang Lin, dengan suara tenang. Dia dengan sengaja tidak mengatakan segalanya. Ikuti aku. Pria bernama Su itu menunjukkan senyum menyeramkan dan berbalik. Penjara-penjara Hong hanyalah sebuah front. Peran nyata dari 4 penjara di Sky Demon City adalah memberikan niat membunuh untuk pedang Kaisar Iblis. Itulah mengapa dasar penjara adalah kemana kamu harus pergi. Hanya di sana kamu dapat benar-benar memahami hati yang membunuh. Wang Lin mengikuti pria bernama Su dan meninggalkan tempat ini sebelum menuruni tangga lagi. Tangga itu sepertinya tidak pernah berakhir. Mereka melewati banyak tahanan, tetapi pria bernama Su tidak berhenti dan langsung melewati mereka semua. Setelah waktu yang lama, ketika Wang Lin terus menuruni tangga, bau darah tebal muncul. Niat membunuh di sini adalah 10 kali, 100 kali, 1000 kali lebih kuat daripada di atas. Bagian sebelum tangga tidak lagi gelap tetapi memiliki cahaya berwarna darah menerangi itu.
Pria bernama Su dengan lembut berkata, aku telah memecahkan aturan dengan memimpin kamu di sini, jadi kamu tidak harus memberitahu orang lain tentang ini, bahkan Mo Lihai. Istana ini diciptakan oleh Kaisar Iblis, dan telah mengakumulasi niat membunuh yang cukup untuk mempengaruhi hati seseorang. Jangan melawan dan sebaliknya menerimanya dengan hatimu, rasakan niat membunuh. Wang Lin merenung sebentar. Setelah melihat pria bernama Su, dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat datang dari bawah. Niat membunuh di sana mengerikan dan seharusnya membantu Celestial Slaughter Art-nya. Dia bahkan belum mendekat dan untaian energi pembantaian di antara jari-jarinya sudah mulai bergerak lebih cepat. Ada sedikit getaran dari mereka. Ini bukan gemetar karena ketakutan tetapi keinginan untuk membunuh. Merasakan perubahan dalam energi pembantaian, Wang Lin melangkah ke cahaya berwarna darah dan berjalan menuruni tangga. Kelicikan Wang Lin jauh melampaui orang normal. Dia hanya percaya 20% dari apa yang dikatakan pria bernama Su. Alasan utama dia memilih untuk masuk adalah karena gemetaran yang berasal dari energi pembantaian. Untuk dapat mempengaruhi energi pembantaian, tempat ini pasti akan membantu aku menguasai seni pembantaian surgawi. Wang Lin tidak berbalik dan menghilang ke kedalaman penjara. Beberapa hal di dunia ini mengharuskan kita untuk membuat pilihan. Beberapa hal akan hilang, tetapi ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Wang Lin mengikuti menuruni tangga, dan setelah satu dupa waktu, cahaya berwarna darah di depannya semakin intensif. Di bagian bawah tangga, itu adalah dunia merah. Tempat ini sangat besar, dan lapisan tebal tanda darah di tanah sangat mengejutkan. Ketika dia melihat sekeliling, dia tidak bisa melihat batas-batas tempat ini. Ini mungkin ruang independen, dan itu tepat di bawah Sky Demon City. Di dunia ini, ada banyak genangan darah di tanah. Ada banyak orang di masing-masing genangan darah, dan mata mereka tertutup ketika mereka berkultivasi di dalam genangan darah. Luka mengerikan di tubuh mereka bergerak di sebuah puri yang aneh. Ketika Wang Lin memasuki tempat ini, 5 untai energi pembantaian terbang keluar. Mereka berputar-putar di sekelilingnya dan sepertinya melepaskan semburan kegembiraan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan bau darah masuk ke mulutnya, menyebabkan niat membunuh untuk mengisi tubuhnya. Mata Wang Lin berbinar ketika dia bergerak dan tiba di sebelah genangan darah. Dia ragu-ragu sedikit sebelum duduk dalam posisi lotus di dalam genangan darah. Saat setengah tubuhnya muncul di genangan darah, niat membunuh yang kuat memasuki tubuhnya dari genangan darah dan menyebar melintasi tubuhnya. Setiap kali dia bernafas, niat membunuh di dalam tubuhnya meningkat. Setiap kali ia berkultivasi, lebih banyak niat membunuh memasuki tubuhnya dari kolam darah. Secara bertahap, mata Wang Lin menjadi merah, dan 5 untai energi pembantai bersiul seperti yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Niat membunuh di hatinya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Awalnya dia menggunakan energi spiritual celestial untuk melawannya, tetapi setelah merenung sedikit, dia menyerah untuk melakukan itu. Setelah menyegel pikirannya, ia membiarkan niat membunuh bebas mengendalikan tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, semua orang di dalam genangan darah membuka mata mereka, dan niat membunuh yang tak terbayangkan meledak dari mata mereka. Ledakan niat membunuh segera mengelilingi seluruh dunia merah. Orang-orang melesat ke udara dari genangan darah, dan raungan dan teriakan membunuh memenuhi daerah itu. Semua orang itu memiliki mata merah. Bunuh! 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 Mengikuti raungan, setiap orang yang terbang segera mulai menyerang orang di dekat mereka. Serangan mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ada banyak orang di kolam darah, Wang Lin menyebar kesadaran ilahi dan menemukan hampir 1000 orang. Pada saat ini, banyak pembantaian terjadi, dan niat membunuh di sini mengerikan. Mata Wang Lin memerah. Pada saat ini, dia sudah mengunci pikirannya. Seluruh tubuhnya tidak lagi dalam kendalinya dan diselimuti niat membunuh. Dia tiba-tiba terbang keluar dari kolam darah dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Dia menyerang orang-orang yang saling membunuh seperti tornado berdarah. Jalur pembantaian telah dimulai. Wang Lin telah kehilangan kesadarannya dan benar-benar tenggelam dalam pembunuhan. Setiap serangan diatur untuk membunuh, jari maut, jari iblis, dan berbagai harta karun semuanya terus-menerus digunakan. Dimanapun dia lewat, orang akan mati baginya. Mata Wang Lin benar-benar merah darah. Saat ini satu-satunya yang ada dalam pikirannya adalah untuk membunuh. Di sini, jika dia tidak membunuh orang lain, dia akan dibunuh oleh orang lain. Tempat ini adalah medan pembantaian. Seluruh tubuh Wang Lin ternoda darah. Dia tampak tak kenal lelah saat dia menyerang setiap musuh yang dia lihat. Dia bahkan tidak ragu menggunakan mantra yang berarti saling menghancurkan. Semua orang yang terbunuh tidak benar-benar mati, mereka dipengaruhi oleh formasi di sini dan dibangkitkan di kolam darah. Orang-orang di sini tidak bisa lagi dianggap manusia, mereka lebih seperti alat untuk menyediakan energi pembantaian. Energi pembantaian yang diciptakan oleh pembunuhan mereka akan diserap oleh langit dan menghilang tanpa jejak. Pembantaian ini berlangsung lama sebelum akhirnya berakhir. Orang-orang ini semua memiliki aura pembunuh yang mengerikan, dan mata mereka benar-benar merah. Tidak ada lagi alasan tersisa pada orang-orang ini. Ada sedikit lebih dari 100 orang yang tersisa, termasuk Wang Lin. Pembantaian itu berakhir dengan diam-diam.
Orang-orang ini memiliki aura pembunuhan yang intens di sekitar mereka, yang bermanifestasi sebagai kabut darah selebar 3 kaki. Mereka bahkan tidak saling memandang ketika mereka tersebar dan masing-masing mencari kolam darah. Orang-orang yang baru saja dihidupkan kembali akan segera membubarkan diri, membiarkan orang-orang itu memiliki darah sendiri. Mata Wang Lin berwarna merah darah saat ia membawa kabut darah selebar 3 kaki ke arah darah. Kolam. Lebih dari selusin orang di dalam kolam semua bangkit dan segera pergi. Ada sedikit kekaguman di dalam mata merah mereka. Wang Lin duduk seorang diri di dalam kolam darah dan menutup matanya. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya sekali lagi. Darah merah di matanya berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan kejelasan. Aku percaya bahwa hati yang membunuh yang disebutkan oleh pria bernama Su adalah jantung pembantaian. Hanya dengan memiliki hati yang dapat disembelih, aku dapat dengan sukses memperbaiki energi penyembelihan. Jika aku tidak punya hati untuk disembelih, akan sangat sulit untuk memperbaiki energi penyembelihan. Keberhasilan dari sebelumnya hanya bisa dianggap sebagai kebetulan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan memejamkan matanya sekali lagi untuk membenamkan dirinya dalam darah dan mulai memahami jantung pembantaian. Setelah waktu yang lama, pembantaian dimulai sekali lagi dalam merah tua ini. Dunia. Semua orang terbang ke udara dan pembantaian dimulai sekali lagi. Pembantaian semacam ini akan terjadi beberapa kali setiap hari. Selama pembantaian ini, banyak orang akan mati, dan beberapa orang akan memiliki kabut darah di sekitar mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Suatu hari waktu berlalu dengan cepat, dan ada total 4 pembantaian pada hari ini. Wang Lin bertahan sampai akhir, tetapi kabut darah di sekitarnya hanya selebar beberapa kaki. Dibandingkan dengan yang lain, itu banyak, tetapi ada satu pria dengan rambut hitam yang memiliki kabut darah lebih dari 100 kaki lebar. Dia melayang di udara seperti raja. Setelah pembantaian terakhir berakhir, pria muda seperti raja tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengaum. Kabut darah di sekitar tubuhnya tiba-tiba mulai bergolak. Tepat pada saat ini, seberkas kilat tiba-tiba terbang melintasi langit. Naga perak tiba-tiba muncul. Itu tampak dingin pada segala sesuatu di bawahnya dan kemudian tiba-tiba menyedot sangat keras. Ini menyebabkan kabut darah di sekitar semua orang meninggalkan tubuh mereka, dan itu tersedot oleh naga perak. Pemuda seperti raja mengeluarkan raungan dan dibebankan langsung pada naga perak. Namun, ketika dia hanya terbang 1000 kaki, naga perak itu berbalik. Dengan satu tatapan dari naga, tubuh pemuda itu ambruk. Kabut darah pemuda itu tersedot oleh naga perak, lalu naga perak menghilang. Pada saat naga perak menghilang, mata Wang Lin mengungkapkan kejelasan. Dia mengerti bahwa naga perak itu mungkin adalah pedang kaisar iblis yang dibicarakan oleh pria bernama Su. Energi pembantaian yang dihasilkan di sini mungkin adalah makanan untuk pedang iblis ini. Adapun pemuda berambut hitam, meskipun ia mati, ia dibangkitkan di kolam darah. Semua kabut darah di sekitarnya telah menghilang, dan dia harus naik kembali. Setelah 1 hari pembantaian, tempat ini menjadi sunyi. Wang Lin duduk di genangan darah dan memahami jantung pembantaian. Dulu ketika aku mempelajari seni pembantaian surgawi, orang itu mengatakan bahwa karena aku mengolah aura kehidupan dan kematian, aku dapat mengolah mantra ini. Aku akhirnya mengerti sekarang. Helai niat membunuh memasuki tubuh Wang Lin dari kolam darah. Namun, masih ada beberapa detail yang samar-samar. Hubungan antara seni penyembelihan surgawi dan domain hidup dan mati. Wang Lin merenung. Suatu malam berlalu, dan pada hari kedua, pembantaian dimulai sekali lagi. Wang Lin benar-benar tenggelam dalam pembantaian di sini. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu karena niat membunuh di sekitarnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pembantaian yang tak berujung dan penyerapan niat membunuh yang tak ada habisnya memungkinkan tubuh Wang Lin perlahan-lahan memahami jantung pembantaian. Ketika Wang Lin pertama kali tiba di sini, akan ada lebih dari 100 orang yang tersisa setelah setiap pembantaian, tapi sekarang Wang Lin dapat dengan mudah membunuh seseorang hanya dengan 1 jari. Tatapan merahnya menyapu daerah itu, dan ada kurang dari 50 orang yang tersisa. 50 orang tidak terus saling membunuh tetapi berpisah dan menemukan genangan darah mereka sendiri untuk diolah. Setelah 1 hari pembantaian, kabut darah di sekitar Wang Lin telah menjadi 50 kaki lebar. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu sekali lagi. Pembantaian lain dimulai. Setelah itu berakhir kali ini, Wang Lin meraung. Ada kurang dari 20 orang di langit. Kabut darah di sekitar Wang Lin sekarang lebarnya 70 kaki, dan kabut darah semua orang juga lebarnya beberapa puluh kaki. Hari-hari berlalu di dunia merah ini. Meskipun Wang Lin akan mendapatkan kembali kejelasannya sesekali, bahkan dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Jika bukan karena fakta bahwa 5 untai energi pembantaian telah berubah menjadi segel kekuatan hidup yang menutupi tubuhnya, Wang Lin percaya dia akan sudah mati di sini berkali-kali. Dengan segel kekuatan hidup di sekujur tubuhnya, Wang Lin seperti harimau yang kuat yang mulai memisahkan dirinya dari yang lain. Pada hari ini, ketika pembantaian terakhir hari itu berakhir, hanya ada 2 orang yang tersisa di langit. Salah satu dari 2 orang itu adalah Wang Lin. Kabut darah di sekujur tubuhnya sekarang lebarnya beberapa ratus kaki. Dari kejauhan, dia tampak seperti matahari berdarah. Di depannya adalah pemuda berambut hitam dari sebelumnya.
Dia sekali lagi naik ke puncak, dan kabut darah di sekitarnya tidak lebih lemah dari Wang Lin dan bahkan lebih kuat. Pada saat ini, cahaya perak muncul sekali lagi. Tatapannya yang dingin jatuh pada Wang Lin dan para pemuda sebelum mengisap. Pemuda berambut hitam mengeluarkan raungan sekali lagi saat ia menyerbu ke arah naga perak. Naga perak mengungkapkan sedikit jijik saat cakar raksasa menekan. Saat ini, rasanya seolah langit runtuh. Suara ledakan datang dari dalam pemuda saat tubuhnya hancur berkeping-keping. Tapi tepat sebelum dia meninggal, beberapa kabut darah memasuki tubuhnya, lalu tubuhnya hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, pemuda berambut hitam dibangkitkan di dalam salah satu kolam darah. Semua kabut darah di sekitarnya hilang saat dia diam-diam membudidayakan di kolam darah dan bahkan tidak melihat langit. Pada saat ini, naga perak meletakkan pandangannya pada Wang Lin. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk melepaskan kabut darah untuk diserap naga perak. Naga perak menghilang dan Wang Lin mendarat. Saat dia melihat di mana naga perak menghilang, matanya kembali jernih. Dia perlahan berjalan ke kolam darah, dan beberapa orang di dalam kolam darah dengan cepat bangkit dan pergi. Wang Lin duduk seorang diri di dalam kolam darah dan matanya mempertahankan kejelasan mereka. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Senyum itu menjadi lebih besar dan lebih besar sampai akhirnya dia tertawa. Tawanya bergema di dunia merah ini, tetapi tidak ada yang memperhatikannya, karena mereka semua fokus pada menyerap niat membunuh. Seni pembantaian surgawi, untuk membantai kehidupan untuk menciptakan segel kehidupan. Ini menciptakan kehidupan dengan kematian, yang sejalan dengan reinkarnasi. Sebuah siklus di mana kematian menciptakan segel kehidupan. Mantra ini, pada kenyataannya, hanyalah kehidupan dan kematian reinkarnasi. Transformasi antara hidup dan mati. Naga perak itu melakukan hal yang sama, menyerap semua kematian ini untuk mengubahnya menjadi vitalitas. Formasi di sini juga memiliki prinsip yang sama, jadi ternyata seperti ini. Mata Wang Lin cerah. Dia telah memperoleh pencerahan. Pada saat ia memperoleh pencerahan, 5 untai energi pembantaian yang saat ini bertindak sebagai segel kehidupan di sekitar tubuhnya dengan cepat muncul di hadapannya. Mereka berkumpul di depan dadanya untuk membentuk pusaran abu-abu raksasa. Pusaran ini berputar cepat di depan dadanya sebelum menghilang di dalam tubuhnya. Pada saat ini, seluruh orangnya berubah, dan aura pembunuhan yang belum pernah terlihat tiba-tiba muncul di dunia merah ini. Pada saat ini, setiap orang di dunia merah ini membuka mata mereka dan memandang Wang Lin. Membunuh aura. Wang suara Lin bergema di dunianya yang merah. Saat Celestial Slaughter Art-nya menyebar, suara ledakan datang dari kolam darah di dekat Wang Lin. Orang-orang yang telah terbunuh dan dibangkitkan dalam jumlah yang tidak diketahui berapa kali semuanya meledak, dan untaian energi pembantaian terbentuk. Dalam hampir sekejap, hampir 100 untai energi pembantaian terbentuk. Mereka mengelilingi Wang Lin seperti hantu abu-abu. Ini tidak berakhir. Dengan Wang Lin sebagai pusatnya, semua orang di dalam genangan darah meledak dan berubah menjadi gas kelabu. Seluruh dunia merah mulai runtuh. Sejumlah besar gas abu-abu terkondensasi menjadi energi pembantaian dan berputar di sekitar Wang Lin. Tidak ada orang yang pingsan dibangkitkan. Kali ini mereka mati nyata. Pada saat tubuh mereka runtuh, mata mereka mengungkapkan kejelasan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan di dalam kejernihan itu ada sedikit kelegaan. Bunyi ledakan dan pemandangan gas abu-abu memenuhi dunia merah. Pemuda berambut hitam di kolam darah di kejauhan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya benar-benar merah, dan lapisan tipis kabut darah muncul di sekujur tubuhnya. Dia menggeram ketika dia mengepalkan giginya dan menjadi satu-satunya orang yang tidak jatuh ke seni penyembelihan surgawi. 3792 helai gas abu-abu berputar di sekitar tubuh Wang Lin. Dia berdiri di dalam kolam darah, dan pada saat ini, hanya ada dia dan pria berambut hitam yang tersisa di dunia merah. Sinar petir tiba-tiba muncul di langit, berubah menjadi naga perak. Naga perak yang baru saja pergi telah kembali, dan matanya yang besar menatap Wang Lin dengan niat membunuh. Naga perak ini menatap Wang Lin sebelum mengeluarkan raungan marah. Kemudian tubuhnya mulai bergerak, dan cakar besarnya turun ke Wang Lin. Ketika cakar jatuh dari langit, rasanya seperti langit itu sendiri jatuh, dan aura yang kuat segera memenuhi daerah itu. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Dia telah mengalami banyak kekuatan naga perak selama beberapa hari terakhir ini. Wang Lin tidak bergerak, tetapi 3792 helai energi pembantaian melepaskan niat membunuh yang kuat. Saat niat membunuh ini menyebar, aura yang bisa menembus langit dan dunia ini muncul. Lebih dari 3000 keping energi pembantaian melepaskan niat membunuh yang mengerikan yang menyerang cakar naga perak seperti pedang tajam. Dengan keras, seluruh dunia Kirmisi bergetar. Cakar naga perak runtuh di bawah kekuatan 3792 helai energi pembantaian. Naga perak mengeluarkan raungan sengit, dan mata naganya mengungkapkan niat membunuh yang belum pernah terlihat sebelumnya. Meskipun telah terluka sebelum bertahun-tahun hidup, ini adalah pertama kalinya seekor semut melukainya. Meskipun cakar itu bukan kekuatan penuhnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangkal oleh makanan belaka. Bahkan para jenderal iblis tidak dapat menahan cakar ini. Pada saat ini, itu adalah sangat marah.
Sebagai pedang kaisar iblis, ia memiliki martabat mutlak, jadi ketika ditantang oleh makanan belaka, ia memutuskan untuk langsung melenyapkan makanan itu. Tubuh naga perak bergerak, dan saat ia mengaum, sinar energi pedang muncul di mulutnya. Saat energi pedang muncul, dunia merah tampak seperti akan runtuh, dan satu-satunya yang tersisa adalah sinar energi pedang ini. Energi pedang langsung melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak ragu sama sekali saat tubuhnya bergerak seperti kilat, tapi dia tidak menyerang naga perak. Sebagai gantinya, dia berbalik dan menyerbu menuju pintu masuk. Sebanyak 3.792 untai pembantaian mengejarnya dan berubah menjadi anjing laut satu demi satu. Dalam sekejap mata, 3.792 segel kekuatan segel tercetak di dahi Wang Lin dan segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan lebih dari 3.000 anjing laut di sekitar tubuhnya, rasanya seperti Wang Lin telah mendapatkan lebih dari 3.000 lapisan perlindungan ekstra. Pada saat ini, energi pedang dari naga perak mendarat di Wang Lin. Segel kehidupan di sekitar Wang Lin mulai berkedip seperti orang gila, dan ada serangkaian suara berderak. Tubuh Wang Lin tidak berhenti sama sekali saat dia menghilang melalui pintu masuk. Pada saat itu menghilang, pria berambut hitam di dalam dunia merah berjuang untuk mengatakan, "Selamatkan aku sekali saja." Suaranya sangat lembut. Naga perak itu kaget, karena energi pedangnya yang mematikan itu secara paksa dihentikan oleh Wang Lin. Untuk itu, ini adalah penghinaan yang ekstrim. Kemarahan naga perak naik ke ketinggian baru. Ia bahkan tidak peduli dengan pria berambut hitam itu ketika tubuhnya bergerak dan menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, paviliun pedang di Istana Kekaisaran benar-benar kosong. Tidak ada dekorasi di sini, hanya formasi darah besar dengan pedang perak ular yang dimasukkan di tengah. Pada saat ini, pedang ular itu tiba-tiba melepaskan semburan nyanyian pedang. Tak lama kemudian, pedang itu terbang langsung ke langit dan menembus atap dalam sinar cahaya perak. Itu membawa energi pedang yang semua orang di dalam Sky Demon City dapat rasakan, dan itu berputar sekali di langit sebelum pengisian langsung di Hong City. Pada saat ini, semua panglima tertinggi dan jenderal iblis memperhatikan energi pedang ini. Mereka semua berjalan di luar dan melihat ke langit malam. Di dalam Istana Kekaisaran, seorang pria paruh-baya berjubah putih memandangi langit malam. Matanya menyala dan dia bergumam, "Siapa yang memprovokasi pedang kaisar untuk meninggalkan formasi?" Ekspresi Santau serius ketika dia melihat cahaya perak di langit, dan dia sangat terkejut. Pedang kaisar terbang dengan sendirinya, ada sesuatu yang aneh tentang ini. Si Xiao menarik napas dalam-dalam dan matanya mengungkapkan cahaya misterius. Di University, seorang pria berambut hitam menatap langit dari dalam halamannya. Dia hanya mengungkapkan sesosok tubuh dan tidak menunjukkan wajahnya ketika dia melihat kilatan perak di langit. Dia berbisik, "Ini adalah murka pedang kaisar. Bagaimana pedang kaisar di mata kalian berdua?" Ada dua orang di belakang orang ini, dan mereka berdua membawa pedang besar di belakang punggung mereka. Mata mereka mengungkapkan cahaya misterius ketika mereka menatap cahaya perak menghilang ke kejauhan. Salah satu dari mereka merenung sedikit dan perlahan berkata, "Itu tidak lebih lemah dari pedang guru. Begitukah?" Pria berambut hitam berbalik, menampakkan wajah yang sangat tampan, dan ada juga sedikit tekad di wajah tampan itu. Dia adalah iblis nomor satu umum, orang yang ditempatkan di sebelah negara Demon Api, Mo Fei. Namun, jika seseorang melihat dari dekat, orang ini terlihat persis sama dengan pemuda berambut hitam di penjara Hong. Di dalam momen Shang, wajah Mo Lihai dipenuhi dengan kejutan ketika dia melihat cahaya perak di langit. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa itu menuju penjara Hong, membuat jantungnya berdetak kencang, dan dia memiliki firasat buruk. Pedang kaisar. Itu tidak mungkin terjadi untuk Wang Lin. Lalu Mo Lihai menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin Wang Lin menyebabkan pedang kaisar bergerak dengan kultivasinya? Aku terlalu memikirkannya. Meskipun dia mengatakan itu, firasat buruk di hatinya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Di dalam istana kerajaan, seseorang yang mengenakan jubah kerajaan melihat ke dalam langit dan tersenyum. Mungkinkah itu menderita ketidakadilan? Aku belum pernah melihatnya sangat marah dalam waktu yang lama. Menarik. Di belakang orang yang mengenakan jubah kerajaan, seorang wanita yang mempesona berkata dengan lembut, "Kaisar, apa yang membuatmu sangat senang?" Tubuh Wang Lin bergerak seperti menyalakan petir tangga di penjara Hong. Dia bergerak sangat cepat, dan ketika dia berlari, darah di tubuhnya mendidih. Meskipun kekuatan energi pedang itu dibelokkan oleh segel kehidupan di sekitar tubuhnya, itu masih menyebabkan darah di tubuhnya menjadi gila. Ketika dia menuruni tangga, dia tidak cepat, tetapi sekarang dia lewat dengan cepat. Segera, dia tiba di puncak tangga. Pria bernama Su itu berdiri di sana dan memandangi langit. Dia memiliki ekspresi yang aneh dan bergumam pada dirinya sendiri, hal ini telah sedikit di luar kendali. Wang Lin muncul dalam sekejap. Saat dia muncul, pria bernama Su tersentak untuk melihat Wang Lin. Setelah menghela nafas, dia dengan cepat berbisik, "Kamu tidak bisa pergi dari sini, ikuti aku." Dengan itu, dia melompat ke samping dan dengan cepat terbang ke jalan lain. Mata Wang Lin menyipit, tetapi segera dia merasakan energi pedang yang tak terbayangkan terbang dengan kecepatan kilat. Dia sangat akrab dengan energi pedang itu adalah naga perak.
Merasakan kulit kepalanya mati rasa, Wang Lin dengan cepat mengikuti pria bernama Su. Dia dengan cepat menyembunyikan kehadirannya tanpa mengungkapkan sedikit pun tentang dirinya. Keduanya bergerak sangat cepat dan menghilang setelah menavigasi melalui penjara Hong. Tak lama setelah mereka berdua pergi, para pedang kaisar tiba dan langsung menerobos gerbang. Itu menyapu penjara, mencari makanan yang membuatnya kehilangan martabatnya. Pada saat ini, di dinding tempat tinggal di kota Hong, sebuah celah diam-diam muncul. Wang Lin berjalan keluar dari celah. Pria bernama Su tidak keluar tetapi menghela nafas dan dengan cepat berkata, "Jangan lupakan perjanjian kita." Dengan itu, dinding ditutup, dan pria bernama Su dengan cepat pergi. Saat dia berlari, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Itu tidak layak. Jika aku tahu dia akan memikat pedang kaisar di sini, maka tidak peduli apa, aku tidak akan mengirimnya ke sana." Wang Lin kehadirannya benar-benar tersembunyi. Dia tidak menggunakan energi spiritual celestial untuk terbang tetapi berjalan dengan cepat di jalan. Dia bisa mendengar suara kehancuran dari penjara Hong di kejauhan bersama dengan himne pedang yang marah. Wang Lin bergerak lebih cepat. Tempat ini tidak jauh dari Mo Menshan. Setelah setengah dupa, ia tiba di rumah Mo. Mo Lihai berdiri di halaman sambil menatap penjara Hong, dan dia merasakan bencana di hatinya. Pada saat ini, dia segera melihat Wang Lin, dan ketika dia melihat bagaimana Wang Lin memiliki kehadirannya tersembunyi, dia segera tahu apa yang sedang terjadi karena seberapa pintar dia. Dia tersenyum pahit saat dia memimpin Wang Lin ke gunung palsu, dan dengan satu telapak tangan, dia membuat lubang. "Disinilah aku berkultivasi di balik pintu tertutup. Kamu harus bersembunyi di sini sebentar." Akal ilahi Wang Lin menyebar sebelum dia melompat tanpa kata. Mo Lihai menarik napas dalam-dalam saat dia duduk dan menutup lubang. Dia mulai berkultivasi di sana seperti tidak ada yang salah. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi Mo Lihai, dan ini sama untuk penduduk kota setan langit. Seluruhnya Sky Demon City diterangi oleh cahaya perak sepanjang malam. Setelah pedang kaisar tidak dapat menemukan makanan yang melukainya, pedang itu menjadi semakin marah. Itu memutuskan untuk menghancurkan penjara Hong sebelum mengitari langit kota setan langit saat ia mencari dengan panik. Ini membuat pekerjaan Mo Lihai lebih sulit. Dia terus menggunakan energi spiritual iblisnya untuk menutupi kehadiran Wang Lin sehingga pedang kaisar tidak dapat menemukan Wang Lin. Pedang kaisar memang memperhatikan Mo Lihai, tetapi Mo Lihai terlalu banyak menyebarkan energi spiritual iblisnya, jadi pedang kaisar baru saja disapu. Sebenarnya, bahkan jika pedang kaisar mencermati, itu masih tidak akan dapat menemukan Wang Lin. Wang Lin telah benar-benar menyembunyikan auranya dan memasuki surga menantang manik-manik. Dia duduk di seberang Naschen Sol dari Limuan. Sepanjang malam, pedang kaisar menjadi semakin marah. Itu menghabiskan sepanjang malam mencari semua Sky Demon City, tetapi masih tidak dapat menemukan jejak makanan tercela itu. Kemarahannya terus bertambah. Ini adalah penghinaan lain untuk itu. Pagi-pagi, pedang kaisar dipenuhi dengan keengganan saat mengeluarkan himne pedang. Kemudian berbalik ke penjara Hong dan mengirimkan sinar energi pedang yang menciptakan keretakan lebih dari 1000 kaki. Setelah melepaskan amarahnya, pedang kaisar kembali ke formasi yang penuh amarah. Penjara Hong adalah salah satu dari 4 penjara besar Sky Demon City. Meskipun itu rusak oleh pedang kaisar, dengan banyak tenaga dan bahan, itu dengan cepat diperbaiki. Namun, pedang kaisar nampaknya terlihat di penjara Hong, jadi kapanpun itu diperbaiki, pedang kaisar akan muncul dan menghancurkannya untuk melampiaskan amarahnya.